Kita pura-pura jalan-jalan ke Prancis ya. Kita bikin roti Prancis yang bahannya cuma 4 itu, yaitu 254 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra Kembar, ragi instan 3 gram, garam setengah sendok teh, air hangat 250 ml atau kurang dari 250 ml juga boleh ya, sekitar 230 ml. Oke, kita mulai aja. Pertama, campur air dengan ragi instannya, aduk-aduk sampai raginya larut ya. Lalu kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit. Sekarang kita taruh tepung terigunya di baskom ini, tambahkan garam, aduk-aduk dulu sampai rata. Lalu saya mau memasukkan campuran air dan ragi instan semuanya. Ini akan kelihatan sangat lembek, sangat cair adonannya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Lalu kalau sudah tercampur rata, adonannya mau saya tutup dengan plastik dan kita akan memulai proses fermentasi yang pertama, karena fermentasinya sampai 4 kali. Yang pertama kita diamkan 30-45 menit tergantung suhu di ruangan kalian. Ini proses fermentasi yang pertama. Setelah 30 menit di ruangan saya cukup hangat, jadi 30 menit sudah mengembang. Kita buka plastiknya, lalu tangan kita dibasahi dulu pakai air biar nggak lengket, karena ini adonannya lengket banget karena lembek ya. Kita keluarkan dari baskomnya ini. Basahi lagi tangan kita dengan air, lalu kita pakai teknik melipat. Adonannya direntangkan lalu dilipat, direntangkan dilipat lagi, seperti itu gerakannya. Kita akan membuat gerakan ini sebanyak 4 kali proses, jadi 4 kali fermentasi, 4 kali mengadoni bentuk seperti ini, mengadoni dengan cara seperti ini maksud saya. Oke, kalau sudah, kita akan kembalikan ini adonannya ke baskom yang tadi. Kita akan mulai dengan proses fermentasi yang kedua, yaitu mendiamkan adonan ini selama 30 menit atau 45 menit dalam posisi tertutup ya. Ini fermentasi yang kedua. Setelah 30 menit sudah mengembang, kita buka tutupnya. Kita lakukan proses yang sama seperti yang tadi ya. Jadi ini memang roti yang butuh banget kesabaran. Kalau suhu di ruangan kalian dingin, bisa sampai 45-50 menit supaya adonannya mengembang. Kan di ruangan saya cukup hangat, jadi ini 30 menit aja adonannya udah bisa kita keluarkan dan kita lipat-lipat seperti ini. Kalau sudah, kita mau masukin lagi adonannya ke baskom ini. Sisa-sisa yang di meja itu dikerok aja supaya bisa dipakai, sayang ya. Kita campurin lagi, lalu kita akan menuju proses fermentasi yang ketiga, yaitu mendiamkan adonan ini dalam posisi tertutup selama 30-45 menit. Sudah mengembang 30 menit, kita keluarkan lagi dan lakukan proses yang sama seperti tadi. Jangan lupa untuk selalu mengolesi tangan dengan air supaya tidak lengket. Jadi bukan pakai terigu ya, pakai air dulu. Roti Prancis memang bukan roti yang mudah untuk dibuat dan saya udah beberapa kali bikin, termasuk kue-kue lainnya yang dimiliki oleh orang Prancis itu biasanya ribet banget dan butuh waktu panjang. Seperti misalnya bikin croissant itu bener-bener makan waktu dan prosesnya lama dan ribet ya, dan butuh keakuratan bahan. Jadi nggak main-main orang Prancis kalau bikin roti. Sekarang kita menuju proses fermentasi yang keempat,
yaitu mendiamkan lagi adonannya selama 30-45 menit. Ini proses fermentasi yang terakhir ya, jadi difermentasi selama 4 kali. Setelah 4 kali fermentasi, kita beri tepung terigu yang banyak di mejanya, lalu kita tuang adonan ini, adonan yang sangat lengket dan lembek ini. Atasnya kita beri taburan tepung terigu lagi supaya nggak lengket. Lalu adonannya kita ratakan atau ditekan-tekan seperti itu jadi tipis, lalu digulung. Ditekan-tekan lagi, lalu digulung lagi. Begitu terus ya prosesnya. Kalau lengket, tangan kita diberi tepung terigu dan adonannya kalau lengket juga ditempelin di terigu. Sudah seperti ini, dia sudah elastis banget. Saya mau membagi dua karena saya mau bikin bagetnya itu menjadi 2 batang ya. Ini dipipihkan sedikit 2 piece adonan ini. Dipipihkan. Lalu saya mau menutupnya dengan plastik dan akan saya biarkan selama 15 menit supaya nanti kita membentuknya lebih gampang. Diamkan 15 menit. Sudah 15 menit, dibuka aja tutupnya. Sisihkan yang satunya dan yang satu ini akan kita bentuk menjadi bentuk baget atau roti Prancis yang panjang-panjang itu. Pakai tepung terigu lalu dipipihkan adonannya, pakai jari aja dipipihkan gini, nggak perlu pakai rolling pin, dan kita gulung sambil dipijit-pijit dicubit-cubit ya, digulung, dicubit, ditekan-tekan gitu ujung-ujungnya. Lalu kita akan gulung adonan ini menjadi bentuk memanjang seperti bentuk baget ya, atau roti Prancis kan panjang-panjang. Dan saya sudah menyiapkan loyang yang udah diberi tepung terigu seperti ini. Itu alasnya saya menggunakan silpat atau kertas yang terbuat dari silikon, jadi dia tahan panas. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai kertas roti biasa aja, dikasih terigu, lalu bagetnya ditaruh di atasnya. Atau kalau nggak punya kertas roti, bisa langsung di loyang aja, loyangnya diberi tepung terigu juga, lalu bagetnya ditaruh. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk bentuk yang kedua ini. Bentuknya sama, tapi ini yang nomor 2 ya, kan kita bikinnya 2. Kalau sudah, kita gulung-gulung lagi. Dibentuk panjang seperti yang tadi, diberi terigu aja kalau lengket. Ini jenis roti yang sehat karena dia nggak mengandung gula, nggak mengandung lemak, dan nggak ada susu juga, cuma terigu, garam, ragi, dan air. Oke, sudah kita taruh di loyang. Mau kita tutup bagetnya, ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 30 menit sampai dia mengembang. Dan saya sudah memanaskan oven di suhu yang paling tinggi. Kalau sudah 30 menit, kita beri kerat-kerat pakai silet ini. Siletnya sudah saya sterilkan, jangan khawatir. Dikerat-kerat ya, biar lebih mirip lagi sama roti Prancis, karena memang ini juga kita menduplikat roti Prancis ya, baguette atau baguette, saya nggak tahu bahasa Prancisnya gimana nyebutnya. Saya sudah merebus air, airnya nanti kita taruh di loyang, loyangnya ditaruh di bawahnya roti Prancis ini. Jadi, nah ini airnya sudah saya tuang di loyang. Loyangnya taruh di dalam oven. Nah, itu loyangnya yang ada airnya saya taruh di bawahnya. Itu tujuannya biar ada uapnya. Panggang di oven selama kurang lebih 30 menit sampai warnanya jadi kecoklatan. Tuh air yang di bawah mendidih ya. Itu memberi uap dan nanti kulit rotinya itu keras seperti yang kita inginkan.
Ini saya taruh di atas karena nggak kuning-kuning ya, oven saya yang bermasalah. Oke, setelah 30-45 menitan, ini hasilnya roti Prancisnya sudah jadi. Roti Prancis yang benar itu, yang luarnya tuh diketuk-ketuk itu keras, kulitnya mengeras. Kalau dia sudah dingin, nanti kulitnya tuh akan menjadi kenyal ya. Dan ini kita potong aja. Kita mau tahu dalamnya seperti apa. Apakah sudah sama dengan roti Prancis atau baguette yang dijual-jual itu? Ya, seperti ini sesuai dengan yang saya mau ya. Tuh kenyal banget. Ini cocoknya dimakan pakai kopi. Saya sudah menyiapkan butter dan juga kopi. Wah, ini rasanya enak banget dicocolin ke butter atau mentega asin ini. Saya suka banget makan kayak gini. Enak banget. Kopinya diseruput. Udah kayak di cafe ya. Tuh lihat, sempurna banget bagetnya. Ini roti yang murah meriah, bikinnya lumayan tricky, tapi kalau kalian mengikuti caranya step by step, insya Allah jadi ya. Oke, thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romade Kitchen selanjutnya. Bye.